Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai materi penyusunan kisi-kisi tes. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Saya Salsa Wulan Karyadi dan rekan saya Ade Putri Hidayah Maulani. Materi hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang satu, perumusan indikator soal, yang kedua, prinsip penulisan soal, yang ketiga ada penyusunan butir soal tes tertulis, selanjutnya ada penulisan soal bentuk uraian, dan yang terakhir ada persyaratan pembuatan kisi-kisi. Kisi-kisi merupakan suatu format atau matriks yang memuat informasi yang dapat dijadikan pedoman untuk menulis tes atau merakit tes. Jadi rencana soalnya seperti apa, apakah berbentuk uraian, berbentuk pilihan ganda, atau yang lain, disebutkan secara detail dan jelas. Kemudian, apakah ada stimulus dalam setiap soalnya? Jika ada stimulusnya berbentuk apa, jumlah soalnya berapa, semua direncanakan dalam kisi-kisi soal. Syarat kisi-kisi soal sendiri itu mewakili isi kurikulum, yang kedua singkat dan jelas, soal dapat disusun sesuai dengan bentuk soal. Adapun komponen kisi-kisi ada identitas, SK atau KD, yang ketiga materi pembelajaran, indikator soal, bentuk tes, dan nomor soal. Perumusan indikator soal, hal yang diperhatikan yaitu pelajari dengan seksama standar kompetensi dan kompetensi dasar, identifikasi skop atau keluasan dan sequence atau kedalaman materi, dan buat peta materinya dulu. Cara merumuskan spesifik dan jelas, berorientasi pada siswa, menggunakan kata kerja yang menunjukkan tingkah laku yang dapat diamati, dan mempunyai 5 komponen. Komponen tersebut ada audience, behavior, condition, degree, dan environment. Prinsip penulisan soal yaitu valid yang berarti kompetensi yang tepat. Yang kedua reliable, yaitu konsisten hasil pengukurannya. Yang ketiga fair, tidak merugikan pihak tertentu. Selanjutnya transparan, jelas apa yang diujikan. Dan yang terakhir autentik, yaitu sesuai dengan dunia real atau nyata. Selanjutnya ada prinsip penulisan soal. Kaidah penulisan soal kompetensi yaitu berhubungan dengan kondisi pembelajaran di kelas atau di luar kelas. Yang kedua, berhubungan erat antara proses, materi, kompetensi, dan pengalaman belajar. Dan yang ketiga, ada mengukur kompetensi siswa. Penyusunan butir soal tes tertulis. Penulisan butir soal tes tertulis merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam penyiapan bahan ulangan atau ujian. Keunggulan soal bentuk pilihan ganda adalah dapat mengukur kemampuan atau perilaku secara objektif, sedangkan untuk soal uraian adalah dapat mengukur kemampuan mengorganisasikan gagasan dan menyatakan jawabannya. Kelemahan soal bentuk pilihan ganda adalah sulit menyusun pengecohnya, sedangkan untuk soal uraian adalah sulit menyusun pedoman penskorannya. Penulisan soal bentuk uraian. Menulis soal bentuk uraian diperlukan ketepatan dan kelengkapan dalam merumuskannya. Ketepatan yang dimaksud adalah bahwa materi yang ditanyakan tepat diujikan dengan bentuk uraian. Adapun kelengkapan yang dimaksud adalah kelengkapan perilaku yang diukur yang digunakan untuk menetapkan aspek yang dinilai dalam pedoman penskorannya.
Persyaratan pembuatan kisi-kisi. Yang pertama aspek kognitif, yang kedua aspek afektif, yang ketiga aspek psikomotorik. Aspek kognitif bisa melalui ingatan. Ingatan yaitu kemampuan seseorang untuk mengingat, ditandai dengan kemampuan menyebutkan simbol, istilah, definisi, fakta, aturan, urutan, dan metode. Yang kedua pemahaman. Pemahaman bisa dimaksud dengan kemampuan seseorang untuk memahami tentang sesuatu hal. Yang ketiga penerapan. Penerapan yaitu kemampuan berpikir untuk menjaring dan menerapkan dengan tepat tentang teori, prinsip, simbol pada situasi baru atau nyata. Yang keempat, ada analisis, kemampuan berpikir secara logis dalam meninjau suatu fakta atau objek menjadi lebih rinci. Bisa ditandai dengan kemampuan membandingkan, menganalisis, menemukan, mengalokasikan, membedakan, dan mengkategorikan. Yang kelima ada sintesis, yaitu kemampuan berpikir untuk memadukan konsep-konsep secara logis sehingga menjadi suatu pola yang baru. Bisa ditandai dengan kemampuan mensintesiskan, menyimpulkan, menghasilkan, mengembangkan, dan menghubungkan, dan serta mengkhususkan. Yang keenam ada evaluasi, kemampuan berpikir untuk dapat memberikan pertimbangan terhadap suatu situasi. Yang kedua ada aspek afektif. Aspek afektif yaitu menerima atau memperhatikan, merespon. Yang ketiga menghargai, yang keempat mengorganisasi, yang kelima karakteristik suatu nilai. Dan yang ketiga ada aspek psikomotorik. Aspek psikomotorik sendiri yang pertama ada gerak refleks, yang kedua gerak dasar fundamen, yang ketiga keterampilan perseptual, yang keempat keterampilan fisik, yang kelima gerakan terampil, dan yang keenam komunikasi non-diskusi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.